Di Nanpov. Aku menatap frame foto yang ada di meja kerjaku. Kulihat wajah belia Keira yang sedang menyandarkan kepalanya ke bahuku. Alangkah ceria dan bahagia rautnya waktu itu. Foto ini diambil ketika Keira baru saja lulus dari SMA. Dia langsung memelukku erat ketika dia dinobatkan sebagai lulusan terbaik di sekolahnya. Lalu setelah menikah denganku, apa Keira tetap bisa seceria dan bahagia seperti di foto ini? Aku takut pernikahan ini membuat bahagianya terenggut. Hey bro, ngelamun aja lo. Nih ada laporan yang mesti lo tanda tanganin. Soal proyek iklan fast food yang bakal rilis bulan depan itu. Kita pakai artis lama aja ya. Soalnya ribet juga kalau harus nyari artis lain. Tiba-tiba Razi, sahabat sekaligus HRD di perusahaan ini mengejutkanku dengan kedatangannya. Aku tidak tahu kapan dia masuk ke ruanganku. Loh, kapan lo masuk ke ruangan gue? Dari tadi kali Big Boss Dinan Adinata, makanya jangan ngeliatin foto anak kecil itu mulu. Cindy Razi sambil menunjuk frame foto yang barusan aku lihat. Razi adalah teman dekatku. Aku selalu bercerita tentang apapun masalahku dengannya. Keira pun juga sangat dekat dengan Razi. Ah, lo ada-ada aja nih. Siapa juga sih yang ngeliatin anak kecil itu? Aku mendelik kemudian mengambil file-file yang harus aku tanda tangani. Mata lo itu gak bisa bohong. Ada apa sih? Keira belum mau disentuh kah? Aku melotot ke arah Razi setelah dia bertanya begitu lancang kepadaku. Kenapa dia bisa menanyakan hal yang aku anggap tabu ini? Aku sama sekali tak menggubris pertanyaannya. Lo itu mesti sabar ngadepin anak kecil seperti Keira. Lo kan bukan 1 atau 2 tahun ini mengenalnya. Tapi lo udah bertahun-tahun mengenal bekas adik lo itu. Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengar nasihat Razi yang tidak jelas ujung pangkalnya. Lo ngomong apaan sih? Ya udah deh, gue keluar dulu ya. Ingat tuh omongan gue, mesti sabar. Ya Tuhan Razi, mau gue pecat. Razi pun segera keluar dari ruanganku setelah mendengar ancaman dariku. Namun setelah itu, ku dengar kekehan keras dari balik pintu. Sialan si Razi. Selang beberapa menit, ku lihat sosok gagah setengah baya masuk ke ruanganku. Aku pun langsung berdiri untuk menyambutnya. Mengambilkan soft drink dari kulkas miniku, kemudian duduk bersamanya di sofa merah ruangan. Udah makan siang, Di? Tanya Papa membuka pembicaraan siang ini. Belum, Pa. Papa udah. Belum. Lagi nunggu bekal dari mama kamu. Oh, jawabku singkat. Mama memang sering mengantarkan bekal untuk Papa ke kantor, karena Papa sangat menyukai masakan rumahan. Aku pun ikut senang karena bisa makan enak siang ini dengan masakan Mama. Karena kalau Mama membawakan bekal untuk Papa, itu artinya aku juga akan makan enak. Kenapa, Di? Kok senyum-senyum? Bekalnya cuma buat Papa loh. Jadi kamu jangan terlalu berharap akan bisa makan besar siang ini. Loh, kok gitu, Pak? Biasanya kan Mama. Dinan, sekarang sudah berbeda situasinya. Kamu kan sudah ada yang ngurusin. Jadi minta sama Keira dong kalau mau makan besar siang ini. Papa memotong perkataanku. Aku hanya bisa mengusap tengkuku yang sama sekali tidak berkeringat itu. Jadi tujuan Papa kesini cuma mau pamer kalau dia akan makan besar siang ini. Aku jadi tahu kalau Papa hanya ingin memanas-manasiku untuk menyuruh Keira juga membuatkan bekal untukku. Papa benar-benar mafia kelas kakap. Selalu punya ide untuk membuat kami lebih dekat dan merasakan arti pernikahan yang sesungguhnya. Iya Pak, lain kali aku juga bakalan coba minta sama Keira. Iya, harus itu Di. Oh ya, Papa rasa setelah iklan fast food ini rilis, kalian bisa bulan madu dulu. Ya sekitar 2 atau 3 minggu. Setelah itu Keira bisa masuk kantor. Anak itu memang keras kepala. Dia lebih suka malas-malasan di rumah daripada masuk ke kantor. Buat apa Papa menyekolahkannya jauh-jauh ke luar negeri kalau dia hanya ingin di rumah saja? Papa sepertinya cukup kesal dengan sikap Keira yang dingin-dingin saja ketika menanggapi persoalan perusahaan. Tak ada keantusiasan yang berarti dia tampakkan kepada kami. Namun juga tidak ada penolakan secara gamblang yang diperlihatkannya. Mungkin inilah cara Keira bersikap.
selalu berada di posisi tengah yang membuat orang-orang sekitarnya sulit mendikte apa dan bagaimana keinginannya. Ya mungkin Keira mau rehat dulu, Pak. Atau dia mau jadi ibu rumah tangga yang baik saja seperti Mama mungkin. Aku masih berusaha melindungi adik kecil itu di hadapan Papa. Halah, Papa tidak percaya Keira tipe wanita seperti itu. Dia sangat berbeda dengan Mama kamu. Dia cerdas, punya skill dan kompeten. Orang seperti itu tidak mungkin mau diam saja di rumah. Papa tahu, dia masih tidak ikhlas karena cita-citanya untuk menjadi dokter terkubur begitu saja. Aku hanya bisa tertunduk dan menghela nafas dengan pembicaraan Papa yang sekiranya sudah ratusan, bahkan ribuan kali dia bahas bersamaku. Di, kok diam? Kamu sudah capek ya ngedengerin curhatan Papa? Papa yang duduk di seberang menatapku curiga. Ah, enggak lah, Pa. Ya, tapi aku cuma mau netral aja, berada di tengah-tengah kalian berdua. Aku gak bisa menyalahkan Keira sepenuhnya, namun aku juga tidak bisa membenarkan Papa sepenuhnya. Kamu mungkin benar, tapi yang jelas Papa sudah cukup tenang karena kalian sudah menikah. Obrolan kami terhenti ketika dua orang wanita terdekat dalam kehidupanku masuk ke dalam ruangan. Aku sedikit kaget melihat Keira menenteng dua rantang. Berjalan berdampingan bersama Mama melangkah mendekatiku dan Papa. Aduh, maaf ya makan siang kalian jadi telat seperti ini. Mama pun duduk di samping Papa sambil meletakkan tasnya di meja. Ruangan kerjaku ini cukup besar, jadi sangat nyaman untuk ditempati oleh siapapun yang ingin bersantai di sini. Kulihat Keira duduk di sofa terpisah denganku. Wajahnya terlihat datar-datar saja. Memangnya kenapa, Ma? Apa masakan Mama gosong? Tanya Papa terheran-heran. Sedangkan matanya menatap Keira. Mungkin saja Papa terheran-heran kenapa Keira juga mau ikut ke sini. Ini nih, gara-gara putri kesayangan Papa. Katanya juga mau nganter bekal buat Dinan. Aku melongo dan kaget mendengar ucapan Mama. Apa benar Keira membuatkan bekal untukku? Ah, aku masih tidak yakin dengan ucapan Mama. Mama pasti sudah mengintimidasi Keira supaya mau ikut ke sini. Ye, Mama juga yang maksa kan? Sanggah Keira dengan nada ketus. Ternyata tebakanku benar, kalau Keira hanya dipaksa Mama untuk membawakan bekal untukku. Hei, sudah. Perut Papa sudah keroncongan. Ayo kita mulai makan siangnya. Akhirnya Papa pun langsung mengalihkan pembicaraan ke acara makan-makan. Kulihat wajah Keira masih terlihat kesal. Sepertinya dia benar-benar tak ikhlas membawakan makan siang untukku. Mah, aku nyicipin rendang Mama aja ya. Kalau masakan Keira, pasti rasanya nggak enak, karena dia nggak ikhlas masakin buat aku. Aku menyindir Keira yang bersiap-siap menyiapkan makan siang untukku. Dia menoleh ke arahku sambil mengernyitkan dahinya. Kakak ngomongnya ngasal banget ya, ujar Keira dengan penekanan nada yang cukup tinggi. Sepertinya aku sudah salah bicara. Niatku hanya menyindir sekaligus mencandainya. Aku tidak sempat memikirkan kalau dia bisa tersinggung dengan omonganku. Bercanda seperti ini adalah hal lumrah bagi kami. Bahkan Keira juga sering menimpaliku dengan sindiran-sindiran darinya. Namun kali ini, sepertinya Keira sedang tidak ingin bercanda. Kei, maaf, aku cuma bercanda. Maaf, Pa, aku jalan dulu ya. Mending ayam bakar ini aku buang aja, rasanya nggak enak. Ujar Keira sambil membereskan kembali rantang yang sudah dia buka tadi. Dia beranjak pergi meninggalkan ruanganku. Sewaktu aku ingin mengejarnya, Mama dan Papa langsung menghentikanku. Karena mereka tahu tipe Keira. Keira tidak akan mau mendengarkanku dalam beberapa waktu ini. Dia hanya butuh ketenangan dalam kesendiriannya. Aku benar-benar panik karena sudah membuatnya tersinggung. Di usia pernikahanku yang baru masuk hari kedua ini, aku sudah melukainya. Ini adalah satu hal yang sama sekali tidak pernah aku lakukan selama mengenalnya. Pernikahan ini benar-benar telah merusak hubunganku dengan Keira. Di, kamu gak makan? Pertanyaan Mama membawaku kembali ke dunia nyata, menghentikan sejenak lamunanku soal Keira. Aku gak lapar, Mah. Selera makanku jadi hilang gara-gara Keira ngambek. Sudahlah, nanti saja minta maaf di rumah. Tadi itu dia memang udah niat mau masakin kamu makan siang. Mama gak maksa dia kok. Terus kenapa Keira bilang Mama memaksanya?
Mama memang memaksa dia buat ke kantor untuk makan siang bersama. Tapi Mama tidak pernah memaksanya untuk membuatkan kamu makan siang. Itu benar-benar kemauannya sendiri kok. Rencananya, tadi itu Keira mau menitipkan rantang sama Mama. Aku terenyuh dan bersandar ke punggung sofa setelah mendengar penjelasan dari Mama. Aku sangat menyesal karena telah melukainya. Kalau memang seperti itu kenyataannya, wajar saja Keira tersinggung dengan ucapanku. Dia sudah capek-capek memasak untukku, aku malah menyindirnya seperti tadi. Aku harus meminta maaf pada Keira. Karena aku benar-benar bersalah padanya. Ini pertengkaran pertama dalam arti yang sebenarnya selama kehidupan kami. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah sekitar 1,5 jam aku berada di depan pintu kamar kami. Namun Keira masih saja bergeming. Dia tidak mau membukakan pintu untukku. Mama dan Papa pun sudah kewalahan berusaha untuk mendamaikanku dan Keira. Namun itu hanya sia-sia. Alhasil, Mama dan Papa akhirnya tidur duluan karena mereka yakin hanya akulah yang bisa menyelesaikannya sendiri. Tok tok tok. Kay, buka dong pintunya. Aku salah, Kay. Aku minta maaf ya. Untuk kesekian kalinya, aku mengetuk pintu. Namun tak ada reaksi juga dari balik pintu kamar. Aku merasakan sakuku bergetar. Aku cek HP-ku. Ternyata itu adalah notifikasi pesan dari Keira. Aku tersenyum tipis dan sedikit lega. Meskipun isi dari pesan Keira belum aku baca sedikit pun. Aku lebih tenang kalau Keira menyemprotku dengan kekesalannya daripada dia harus melakukan aksi diam. Karena diamnya sangat menakutkan bagiku. Kakak tidur aja di lantai atas. Aku gak mau bukain pintu. Ya Tuhan. Anak kecil ini benar-benar terluka hatinya karena aku. Dadaku terasa sesak ketika melihat icon set yang dia kirimkan kepadaku. Kay, ampuni aku. Aku memang bersalah. Maafkan kakakmu yang terlalu kasar dan dingin ini. Ayolah Kay, buka pintunya. Apa kamu tidak mau membicarakan soal kepindahan kita? Aku mencoba mengiming-iminginya dengan kepindahan kami, supaya Keira mau keluar dan berbicara denganku. Malam ini sebenarnya kami mau berbicara empat mata dengan Mama dan Papa soal kepindahan kami. Namun karena ada masalah seperti ini, pembicaraan itu harus ditunda dulu. Sesaat kemudian, HP-ku kembali bergetar. Ogah, aku gak mau disogok, pindah aja sendiri. Aku menghela nafas dengan putus asa. Rasanya percuma saja berdebat dengannya di chattingan seperti ini. Sama sekali tak membuahkan hasil. Keira, kalau kamu masih gak mau buka pintunya, aku dobrak ya. Teriakku dari balik pintu, supaya dia bisa mendengarnya dengan jelas. Dia masih tak menjawab. Tanpa pikir panjang, aku mundur beberapa langkah. Kemudian aku berlari dengan kecepatan tinggi, dan bruk. Badanku dan pintu menyatu dalam dentangan yang begitu keras. Aku terbanting sekitar setengah meter karena keadaan pintu kamar yang begitu kokoh dan tak bisa aku dobrak. Usahaku sia-sia. Hanya pergelangan tangan membiru yang aku dapatkan setelah mendobrak pintu kokoh ini dengan kekuatan penuh. Namun tiba-tiba, aku mendengar seseorang membuka pintu kamar. Aku yang masih terduduk berusaha bangkit sambil meringis kesakitan. Kakak gak apa-apa? Tanya Keira khawatir. Dia mendekatiku dan mengecek kondisiku. Kulihat matanya bengkak, dan dapat kupastikan dia memang tidak keluar kamar semenjak pulang dari kantor tadi. Karena blus soft pink dan jeans hitam masih dia kenakan seperti waktu mengantar makan siang tadi. Kay, kamu nangis seharian. Aku berusaha menyentuh pipinya, menghapus air mata yang tersisa. Apa peduli kakak? Ujarnya jutek. Aku hampir saja terkekeh mendengar jawaban sinisnya. Bibirnya kelihatan manyun membuatku semakin gemas. Kedewasaan yang selalu melekat pada dirinya hilang begitu saja. Dia berlalu masuk ke kamar tak menghiraukanku. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku pun mengikutinya masuk ke kamar untuk segera meminta maaf. Kulihat rantang berwarna biru yang dibawanya ke kantor tadi masih terletak di atas bufet. Aku mengambil rantang itu dan membawanya ke ranjang, duduk di samping Keira yang sedang cemberut tanpa ampun kepadaku. Aku belum makan dari tadi siang, Kay. Boleh ya aku makan masakan kamu ini? Tanyaku kepadanya. Tanpa menghiraukan jawaban darinya, aku mencicipi makanan yang memang sudah dingin itu. Untung saja ayamnya belum basi.
Kalaupun masakan ini sudah basi, aku akan tetap memakannya demi menebus rasa bersalahku kepadanya. Kak, jangan. Itu kan udah basi. Akhirnya Keira mengeluarkan suara juga. Belum basi kok, rasanya enak. Aku tersenyum kepadanya sambil terus melanjutkan makanku. Aku memang belum makan dari tadi siang. Memikirkan kemarahannya padaku membuat nafsu makanku hilang. Aku merasa menjadi kakak terbodoh di dunia karena telah melukai adiknya sendiri. Mungkin ini sedikit berlebihan, namun itulah yang aku rasakan saat ini. Aku benar-benar tidak mau membuat Keira menangis bahkan terluka. Kak, udahlah, ntar malah sakit perut. Keira sepertinya mulai melunak. Dia berusaha mengambil sendok dan rantang yang sedang aku pegang. Aku pun langsung beranjak ke sofa supaya bisa makan lebih leluasa. Biarin deh sakit perut daripada harus melewatkan ayam bakar seenak ini. Aku terus melahap ayam buatan Keira. Dia hanya bisa menatapku kaku dari sudut ranjang yang sedang dia duduki. Ku akui, Keira memang pintar memasak. Ini adalah bakat mama yang diturunkan kepadanya. Sebagai wanita, Keira begitu terlihat sempurna. Dia cantik secara fisik maupun hati. Selama kehidupanku bersama keluarga ini, tak pernah sekalipun kulihat Keira bersitegang dengan papa dan mama. Dia lebih sering memendam penolakannya daripada harus melawan orang tua yang sangat dia sayangi. Masalah pernikahan kami adalah kali pertamanya Keira membuat penolakan secara nyata. Dan hal itu langsung berdampak kepada papa yang sangat syok melihat sikapnya. Penyesalan yang begitu dalam pun dirasakan Keira sehingga dia harus rela menebus semuanya dengan pernikahan kami. Kei, maafin aku ya. Setelah mandi dan menunaikan sholat Isya yang sempat tertunda, aku pun memberanikan diri untuk berbicara kembali kepada Keira yang sedang asik membaca majalah Vogue. Wajahnya setengah tertutup karena dia tidur telentang. Kadinan lebay. Udah dimaafin kok, tapi aku nggak tanggung jawab ya kalau tiba-tiba perut kakak sakit karena makan makanan basi. Iya Kei, iya. Ujarku lembut seraya duduk di samping tempatnya berbaring. Tadi siang itu aku beneran ngerasa bersalah banget sama kamu, Kei. Perasaan bersalah itu masih menggerogoti pikiranku saat harus melihat mata Keira yang membengkak karena ulahku. Kamu lebay, Kak. Nadanya terdengar santai. Bahkan sama sekali tak ada raut kemarahan lagi terpancar di wajahnya. Dia masih tampak sibuk membaca majalah kesukaannya itu. Bukan lebay, Keira. Ini pertama kalinya kan kita bertengkar. Iya, gara-gara kakak tuh. Iya, aku yang salah. Gak kapok kan bawain bekal ke kantor? Keira tak menjawab. Dia hanya sempat melirikku sekilas kemudian kembali memusatkan perhatiannya kepada majalah yang sedang dia pegang. Ya ampun, jadi ceritanya masih ngambek nih. Tanyaku dengan nada protes. Bukannya ngambek. Aku gak mau aja bawa bekal ke kantor. Kalau makan di luar boleh deh. Ntar giliran aku yang traktir. Dalam keadaan yang masih berbaring, dia meraih pergelangan tanganku yang membiru karena mendobrak pintu kamar tadi. Maafin aku juga ya, Kak. Gara-gara aku kamu jadi terluka seperti ini. Lebih baik aku yang terluka, Keira, daripada harus membuatmu menangis terisak-isak dan marah seperti tadi. Ujarku tulus seraya menatap matanya dalam. Perlahan kulihat senyum Keira pun mengembang. Dia meletakkan majalah Vogue-nya di atas tempat tidur. Kemudian dia bangkit untuk duduk di sampingku. Benarkah begitu, Kak? Tanyanya sambil terus menatapku. Seulas senyum makin terlihat nyata di bibirnya saat aku mengangguk. Dia meraih kembali tanganku yang membiru, kemudian mengusapnya pelan. Seakan berharap kalau lukaku itu bisa sembuh dengan usapan hangat darinya. Saat suasana sudah kurasa kembali seperti semula, aku pun mencubit pinggang Keira yang membuatnya terlonjak kaget. Dia pun langsung menarik tanganku dan membalas mencubit tanganku. Kami pun kembali akur bak kakak beradik yang saling menyayangi. Kami sudah biasa seperti ini. Dekat, bahkan sangat dekat. Dengan keadaan yang seperti ini, rasanya begitu mustahil bukan mengubah rasa sayang persaudaraan menjadi rasa sayang dalam arti lain. Meskipun sebenarnya kita tak akan pernah bisa memilih dengan siapa kita akan jatuh cinta. Namun sejak kecil, sejak adikku ini berada dalam kandungan mama,
Aku sudah berjanji akan selalu menjaganya, melindunginya dan tentunya menyayanginya sebagai adik kandungku sendiri. Jadi mana mungkin dadaku akan bisa bergetar saat menyentuh tangannya. Sedangkan dari kecil, aku sudah mewanti-wanti diriku untuk menumbuhkan rasa persaudaraan padanya. Mana mungkin juga aku berani mencium bibirnya sedangkan semenjak kecil, aku sudah terbiasa mencium keningnya sebagai ungkapan sayang. Mana mungkin aku berani menyentuhnya dalam arti lain. Sedangkan semenjak kecil, aku sudah terbiasa mendekap hangat dan melindunginya sebagai kakak. Dan mana mungkin juga, hati kecil ini akan bergetar ketika melihatnya. Sedangkan dari dulu aku sudah menutup hatiku rapat-rapat dan menguburnya dalam-dalam, hanya demi untuk mempertahankan tali persaudaraan ini. Dia adikku. Takkan ada yang bisa mengubah itu. Dan malam pun semakin larut. Akhirnya kami tertidur dalam kedamaian. Perasaan ini begitu nyaman dan tenang karena aku sudah berhasil meraih maaf dan perdamaian darinya.